Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya di video yang ke-10 ini. Perkenalkan, nama saya Melisa dengan NIM 4524091077. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Muswa. Nah, di video yang ke-10 ini saya akan membahas materi tentang ukuran kebenaran dan klasifikasi hierarki ilmu. Mari kita simak penjelasannya. Nah, berpikir merupakan suatu kegiatan untuk menemukan pengetahuan yang benar. Apa yang disebut benar bagi seseorang belum tentu benar bagi orang lain. Nah, karena itu, kegiatan berpikir adalah usaha untuk menghasilkan pengetahuan yang benar itu atau kriteria kebenaran. Nah, secara umum, orang merasa bahwa tujuan pengetahuan adalah untuk mencapai kebenaran. Namun, masalahnya tidak hanya sampai situ saja. Problem kebenaran inilah yang memacu tumbuh dan berkembangnya epistemologi. Telah epistemologi terhadap kebenaran membawa orang kepada sesuatu kesimpulan bahwa perlu dibedakan adanya 3 jenis kebenaran, yaitu kebenaran epistemologi, kebenaran ontologi, dan kebenaran semantis. Nah, kebenaran epistemologi adalah kebenaran yang berhubungan dengan pengetahuan manusia. Kebenaran dalam arti ontologis adalah kebenaran sebagai sifat dasar yang melekat pada hakikat segala sesuatu yang ada atau diadakan. Kebenaran dalam arti semantis adalah kebenaran yang terdapat serta melekat dalam tutur kata dan bahasa. Namun, dalam pembahasan ini dibahas kebenaran epistemologi karena kebenaran yang lainnya secara inherent akan masuk dalam kategori kebenaran epistemologi. Teori yang menjelaskan kebenaran epistemologi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada teori korespondensi. Yang kedua ada teori koherensi tentang kebenaran. Yang ketiga ada teori pragmatisme tentang kebenaran. Yang keempat ada agama sebagai teori kebenaran. Nah, yang pertama tadi yaitu teori korespondensi. Nah, teori pertama adalah teori korespondensi. The Correspondence Theory of Truth, yang kadang disebut dengan The Accordance Theory of Truth. Menurut teori ini, kebenaran atau keadaan benar itu apabila ada kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh suatu pernyataan atau pendapat dengan objek yang dituju oleh pernyataan atau pendapat tertentu. Dengan demikian, kebenaran epistemologi adalah kemanggulanan antara subjek dan objek. Teori korespondensi ini pada umumnya dianut oleh para pengikut realisme. Di antara pelopor teori korespondensi ini ada Plato, Aristoteles, More, Rousseau, Ramsay, dan Tarski. Teori ini dikembangkan oleh Bertrand Russell pada tahun 1872 sampai 1970. Seseorang yang bernama Carl Rogers, seorang penganut realisme kritis Amerika, berpendapat bahwa keadaan benar ini terletak dalam kesesuaian antara esensi atau arti yang kita berikan dengan esensi yang terdapat di dalam objeknya. Namun yang menjadi permasalahan sekarang adalah apakah realitas itu objektif atau subjektif. Dalam hal ini ada dua pandangan, realisme epistemologi dan idealisme epistemologi. Nah, realisme epistemologi berpandangan bahwa terdapat realitas yang independen atau tidak tergantung. Sedangkan idealisme epistemologi berpandangan bahwa setiap tindakan mengetahui berakhir di dalam suatu ide yang merupakan suatu peristiwa objektif. Nah, dalam dunia sains, teori ini sangat penting sekali digunakan
guna mencapai suatu kebenaran yang dapat diterima oleh semua orang. Yang kedua yaitu ada teori koherensi tentang kebenaran. Teori yang kedua adalah teori koherensi atau konsistensi yang sering pula dinamakan The Coherence Theory of Truth. Menurut teori ini, kebenaran tidak dibentuk atas hubungan antara putusan dengan sesuatu yang lain, yaitu fakta atau realitas, tetapi atas hubungan antara putusan-putusan itu sendiri. Kepastian mengenai kebenaran sekurang-kurangnya memiliki 4 pengertian, di mana satu keyakinan tidak dapat diragukan kebenarannya sehingga disebut pengetahuan. Yang pertama yaitu pengertian yang bersifat psikologis, yang kedua yaitu pengertian yang bersifat logis, dan yang ketiga yaitu menyamakan kepastian dengan keyakinan yang tidak dapat dikoreksi. Yang keempat yaitu pengertian akan kepastian yang digunakan dalam pembicaraan umum. Jadi menurut teori ini, putusan yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan saling menerangkan satu sama lain. Karenanya lahirlah rumusan truth is a systematic or hence kebenaran adalah saling hubungan yang sistematis. Mengenai teori konsistensi ini dapatlah kita simpulkan sebagai berikut. Yang pertama, kebenaran menurut teori ini ialah kesesuaian antara suatu pernyataan dengan pernyataan-pernyataan lainnya yang sudah lebih dahulu kita ketahui, terima atau diakui sebagai benar. Yang kedua yaitu teori ini agaknya dapat dinamakan teori penyaksian atau justifikasi tentang kebenaran, karena menurut teori ini satu putusan dianggap benar apabila mendapat penyaksian atau justifikasi pembenaran oleh putusan-putusan lainnya yang terdahulu yang sudah diketahui, diterima, dan diakui benarnya. Dengan demikian, suatu teori itu dianggap benar apabila tahan uji. Yang ketiga yaitu teori pragmatisme tentang kebenaran. Teori ketiga adalah teori pragmatisme tentang kebenaran. Pragmatisme berasal dari bahasa Yunani. Pragma artinya yang dikerjakan, yang dilakukan, perbuatan, tindakan, sebutan bagi filsafat yang dikembangkan oleh William James di Amerika Serikat. Menurut teori pragmatisme ini, suatu kebenaran dan suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan manusia. Nah, menurut William James, ide-ide yang benar ialah ide-ide yang dapat kita serasikan, kita umumkan berlakunya, kita kuatkan dan kita periksa. Sebaliknya, ide yang salah ialah ide yang tidak demikian. Oleh karena itu, tidak ada kebenaran mutlak. Yang ada adalah kebenaran-kebenaran, yaitu apa yang benar dalam pengalaman khusus. Masalahnya sekarang Masalahnya sekarang ialah apa yang dimaksudkan dengan hasil yang memuaskan. Antaranya dikemukakan oleh penganutnya. Yang pertama yaitu sesuatu itu benar apabila memuaskan keinginan dan tujuan manusia. Nah, yang kedua yaitu sesuatu itu benar apabila dapat diuji dengan eksperimen. Nah, yang ketiga yaitu sesuatu itu benar apabila ia mendorong atau membantu perjuangan biologis untuk tetap ada. Jadi bagi para penganut pragmatis, batu ujian kebenaran ialah kegunaan, dapat dikerjakan, akibat atas pengaruhnya yang memuaskan. Menurut pendekatan ini, tidak ada apa yang disebut kebenaran yang tetap atau kebenaran yang mutlak. Nah, yang keempat yaitu agama sebagai teori kebenaran. Nah, salah satu cara untuk menemukan suatu kebenaran adalah melalui agama. Agama yang karakteristiknya sendiri memberikan jawaban atas segala
persoalan asasi yang dipertanyakan manusia, baik tentang alam manusia maupun tentang Tuhan. Nah, sedangkan manusia mencari dan menentukan kebenaran sesuatu dalam agama dengan jalan mempertanyakan atau mencari jawaban tentang berbagai masalah asasi dari atau kepada kitab suci. Nah, kita masuk di materi klasifikasi dan hierarki ilmu. Klasifikasi ini memberikan makna implisit menolak adanya sekularisme karena wawasan yang kudus tidak menghalang-halangi orang untuk menekuni ilmu-ilmu pengetahuan duniawi secara teoretis dan praksis. Secara umum ada 3 basis yang sangat mendasar dalam menyusun secara hierarki ilmu-ilmu metodologis, ontologis, dan etis. Hampir ketiga kriteria ini dipakai dan diterima oleh para ilmuwan muslim sesudahnya membuat klasifikasi ilmu-ilmu. Nah, menurut Dr. Muhammad Al-Bahi, membagi ilmu dari segi sumbernya terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu ilmu yang bersumber dari Tuhan, dan yang kedua yaitu ilmu yang bersumber dari manusia. Klasifikasi tersebut berdasarkan pada rincian ilmu Al-Ghazali dalam Al-Risalah, Al-Laudiyah, dan The Book of Knowledge, yaitu berupa sintesis dari kedua buku tersebut dalam topik klasifikasi Al-Ghazali. Nah, demikian sekilas gambaran jenis dan bentuk ilmu dalam Islam, baik dalam sejarah pemikirannya. Wacana yang berkembang bahwa ilmu Islam tidak lepas dari wawasan yang kudus yang merupakan sumber pengetahuan. Sejak abad ke-19, dunia Islam telah merasakan perbenturan dengan Barat. Oleh karena itu, format ideal struktur ilmu-ilmu keislaman seharusnya disusun ulang secara komprehensif dengan merumuskan adanya pengakuan secara sadar atau menuju kepada keadaan ilahiyah terhadap sumber ilmu yang bersifat esa yang diwahyukan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabinya. Nah, teman-teman, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bye-bye. Terima kasih.